Kita nggak bahas sertifikat teman-teman ya. Ya, oke, tadi udah dikasih ya. Ada pertanyaan bagus dari Redmi. Jika semuanya menggunakan yang serba digital, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya alat teknologi ataupun alat untuk beroperasi ke arah digital? Ya mati. Ya mati, kalaupun tidak mati ya nunggu mati. Sederhana teman-teman. Ya Anda boleh lihat sekarang bisnis-bisnis satu persatu berguguran ketika mereka tidak beradaptasi tentang perubahan. Jadi buat teman-teman semua wajib go digital karena sekarang era digital gitu loh. Ya, jadi wajib ya. Kalau semua orang memakai cara yang sama dalam memperbesar jumlah dan memelihara pelanggan, apakah mungkin pada suatu saat terjadi kejenuhan pada pelanggan sehingga kita perlu mencari cara lain lagi? Pasti. Setiap saat selalu ada hal-hal baru yang ditemukan seseorang untuk semakin dahsyat. Ingat, cara menjaga pelanggan pun berubah terus. Tetapi saya paling yakin bahwa manusia itu paling seneng yang namanya dimanusiakan. Udah itu aja. Jadi ketika Anda berorientasi memanusiakan manusia, pasti Anda akan dapat manusia. Wes keyakinan saya cuma itu. Jadi selama Anda orientasinya membuat pelanggan Anda nyaman, memanusiakan pelanggan itu kan pelanggan Anda manusia, dimanusiakan orang pasti seneng gitu loh. Ya sudah, Anda pasti akan bertahan lebih lama dibandingkan bisnis yang lain. Ya. Password untuk login seminar online ada di email, ya, ada di email, cek di email, ya. Apakah bisa digunakan untuk produk baju anak? Gini teman-teman. Ini yang dipertanyakan apa ya? Yang saya bahas di seminar ini adalah bagaimana Anda bisa membuat pelanggan Anda bertahan bersama Anda dan terus balik lagi. Kuncinya satu sebenarnya. Bagaimana pelanggan Anda tetap ingat Anda, tetapi bukan dalam konteks Anda sedang promosi itu loh. Maka yang saya ajarkan tadi adalah bagaimana pelanggan itu secara berkala Anda sapa, tapi bukan promosi. Ngucapin ulang tahun kan bukan promosi, tapi bikin orang itu ingat sama Anda gitu loh. Ya contoh tadi misalkan rumah makan gitu kan, ngasih gratis makan. Ujung-ujungnya orang dikasih gratis makan kan ujung-ujungnya makan sekeluarga. Sebenarnya Anda dapat omset tanpa promosi itu bisa gitu loh. Jadi konteks dari aplikasi yang saya buat adalah membuat pelanggan Anda balik lagi, tapi bukan promosi. Ya, oke. Nanti ide-ide lebih dahsyat lagi saya akan sampaikan khusus buat teman-teman yang beli nanti hari Rabu. Ada nggak cara hemat untuk ikutin training aplikasi database? Mau hemat bikin testimoni, menang. Dan dapat aplikasi gratis, ya. Tapi pemenang satu orang setiap minggu saya akan umumkan di Instagram saya, ya. Maaf Pak, saya belum absen tadi. Cari absensi link nggak temu sekarang. Sorry udah lewat ya. Oke, berarti Anda terlambat. Bagaimana cara menentukan memilih bisnis yang akan kita tekunin ketika berencana memulai membuka usaha? Buat teman-teman semua yang baru mau memulai usaha, satu, apa yang harus saya lakukan Pak? Saya mau memulai usaha baru misalkan ya. Lakukan sesuatu yang Anda suka dulu. Bisnis apapun dimulai dari sesuatu yang Anda suka. Ketika Anda suka masak, ya udah, berbisnislah tentang masakan. Ketika Anda suka tentang fashion, berbisnislah tentang fashion. Ketika Anda suka mancing, berbisnislah tentang mancing. Ketika Anda suka komputer, berbisnislah tentang komputer. Ketika Anda suka traveling, berbisnislah tentang traveling. Udah itu. Jadi mulai dari hobi dulu. Hobi yang dilakukan dan Anda dibayar di situ. Wah, itu keren banget. Anda akan bertahan jangka panjang di sana ketika Anda menjual hobi. Teman saya sukses memiliki usaha pancing. Kenapa? Karena dia memang senang mancing. Jadi ketika dia membuka bisnis pancingnya, dia bisa menjelaskan kepada customer dia
bahwa mancing itu begini-begini dan dia bisa ekspresif banget karena emang dia pelakunya. Ada teman saya sukses bikin restoran. Kenapa? Karena dia seneng jamu orang, dia seneng sekali ngelayanin orang, dia seneng sekali masak. Akhirnya dia punya restoran dan akhirnya ya sekarang dia hanya konseptor saja yang melayani semua pelanggan. Tetapi dimulai dari hobi dulu. Jadi temukan hobi Anda dulu. Ketika Anda hobi cukur rambut misalkan, ya sudah Anda bikin barbershop gitu. Pertama mungkin Anda dulu yang mulai gitu. Begitu sudah pelanggan nambah, maka ciptakan sistem yang akhirnya Anda tidak terlibat di situ. Ya, itu cara memulai bisnis. Oke. Ada pertanyaan dari Galaxy. Aplikasi cerdas ketika sudah diinstal di HP kita bisa pindah ke komputer. Apakah ada masa berlakunya aplikasi? Sebentar. Untuk aplikasi cerdas itu hanya bisa di satu komputer, ya, hanya bisa di satu komputer. Tetapi untuk yang kerja cerdas yang standar itu bisa di banyak handphone. Oke, apakah ada masa berlakunya aplikasi? Ya, tahunan. Tetapi nanti ada iuran tahunan. Tetapi sebagai barang sudah 3 tahun ini saya tidak mengenakan iuran tahunan. Jadi boleh dibilang ya sekali bayar. Cuman ada iuran tahunan, cuman 3 tahun terakhir belum ada biaya yang kita bebankan. Ketika ada error, apakah ada garansi perbaikannya? Pasti, Pak. Kita ada customer service-nya. Ya, nanti ada grupnya dan tim support-nya yang akan membantu. Ya. Oke. Pak, saya ingin bertanya, apakah segan dan nggak enakan termasuk minder atau gengsi? Segan nggak enakan, apakah termasuk minder atau gengsi? Jadi dalam membangun sebuah bisnis, teman-teman, Anda itu harus bisa membedakan kapan Anda berbisnis, kapan Anda harus berurusan keluarga atau pertemanan gitu ya. Saya kasih tahu ya, banyak sekali bisnis hancur karena dia tidak bisa membedakan mana bisnis, mana keluarga. Banyak bisnis hancur gara-gara dia membesar-besarkan urusan keluarga di bisnis atau membesar-besarkan urusan bisnis di keluarga. Jadi ketika Anda pengen sukses berbisnis bersama keluarga, Anda harus pisahkan dan nggak boleh dihubung-hubungkan. Saya jujur termasuk orang nggak enakan, maka saya memutuskan untuk tidak berbisnis bersama keluarga. Karena kalau Anda berbisnis bersama keluarga, ketika keluarga Anda itu melakukan sesuatu yang tidak asik buat bisnis Anda, yang mengancam bisnis Anda justru nggak bisa berbuat apa-apa karena keluarga. Maka Anda harus pisahkan. Ya, nah paling enak adalah ya sudah nggak usah melibatkan keluarga dalam bisnis. Jadi keluarga aja, bisnis aja. Jadi jangan nanti tuh ngancem gitu loh teman-teman. Contoh ya, ada seorang teman dulu deket banget sama seseorang gitu ya. Begitu mereka bisnis sekarang malah jadi jauh. Kenapa? Karena terjadi masalah terus akhirnya yang hubungan keluarga yang tadinya baik-baik saja itu justru malah jadi nggak baik gara-gara ya tadi urusan bisnis di dalam keluarga. Maka saya sendiri memutuskan untuk tidak pernah berbisnis bersama keluarga. Jadi keluarga aja, bisnis aja. Ya, teman-teman tahu nggak? Saya bikin seminar begini, keluarga saya aja kadang nggak tahu teman-teman saya bikin seminar begini. Kenapa? Aduh, bikin ribet gitu loh. Kadang malahan, contoh, saya pernah ada satu keluarga gitu ya. Mas, aku mau ikut itunya seminarnya. Saya kasih tahu teman-teman, saya itu paling nggak suka pekerjaan ribet. Jadi saya sudah punya staff, saya sudah punya teknisi, saya sudah punya tim yang nanganin bagian A, bagian B, bagian C gitu ya. Anggap aja Anda direktur sebuah perusahaan gitu ya. Terus ada customer Anda, karena customer Anda itu keluarga, terus dikit-dikit japri ke Anda, nanti nggak dijawab gimana? Mau dijawab, saya kasih tahu, saya itu pekerjaan saya, ide. Nih, level saya teman-teman ya, saya senang kalau seminar begini, ini saya memang senang, saya hobi ya. Ya, saya nggak minta diwakilin kalau saya seminar begini, karena saya hobi seperti ini. Ya, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis, saya nggak suka. Tapi yang bikin saya,
Dan saya sudah menciptakan tim untuk ngurusin A, B, C, bagian perindil-perindilan kecil-kecil tuh, saya sudah siapkan tim gitu loh. Nah, karena saya sudah siapkan tim, tapi yang namanya saudara kadang dikit-dikit maunya dengan kita yang ngelayanin. Waduh gitu loh. Tahu nggak teman-teman, ini contoh ya teman-teman, misalkan contoh saya bikin training misalkan, bikin website misalkan ya. Lah emang bikin website begitu langsung simsalabim Anda tak ajarin langsung bisa? Kan enggak. Kan butuh diskusi, butuh tanya, butuh ini dan sebagainya kan gitu kan. Nah, ketika ada saudara gitu kan, dia japrinya ke kita. Padahal kita sudah punya bagian pembelajaran sendiri, sudah ada mentornya sendiri, sudah ada bagian pelatihnya sendiri. Tapi ya karena dia ngerasa dia saudara, akhirnya dia japri ke kita gitu loh. Makanya yang seperti itu saya nggak bisa teman-teman. Ya, karena semua bagian saya sudah delegasiin. Oh, kamu yang nanganin bagian A ya, kamu menangani bagian B ya, kamu nanganin bagian C. Teman-teman saya kasih tahu ya, habis seminar begini handphone saya itu mati. Wah, banyak banget yang japri saya, jujur. Anda jangan japri ke saya. Walau bayangin tadi teman-teman tadi ada 7.000 japri masuk. Gimana cara bacanya coba? Maka saya memiliki tim. Tim kita ada ratusan ribuan orang teman-teman. Jadi mereka sudah ada yang nanganin semua. Jadi teman-teman nanti sore ada yang ngubungin teman-teman, besok ada yang ngubungin teman-teman. Misalkan contoh, itu sudah ada bagiannya, udah kita bagi tugas. Ya, tapi bagian pas seminar begini saya yang kerja. Ya, nah teman-teman yang lain nanti nanganin ada bagiannya, ada jobnya. Nanti hari Selasa ada bagian tim training misalkan gitu ya. Nanti sudah ada bagiannya sendiri. Hari Rabu saya lagi. Karena pokoknya yang bagian training, yang bagian ngomong begini gitu ya, saya suka gitu loh. Nah, yang saya suka saya lakukan gitu. Yang saya nggak suka, ya udah saya siapkan tim untuk sesuatu yang saya tidak suka gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya ya ada yang kita bagi tugas gitu. Itu saya lakukan ya. Yang seperti ini akhirnya saya memutuskan untuk tidak pernah berbisnis bersama keluarga. Karena saya sering sekali ketemu. Akhirnya gara-gara mungkin dia japri ke saya, nggak saya jawab gitu kan. Terus akhirnya malah yang tadinya hubungan keluarga nggak ada masalah apa-apa jadi jauh gitu loh. Padahal tadinya baik-baik saja gitu. Makanya saya tuh nggak pernah nawarin saudara, nggak pernah ini. Bahkan saya bikin seminar begini aja. Coba teman-teman cek, saya nggak pernah update status. Saya nggak pernah nulis status entah di Instagram, entah di Facebook saya, entah di WA saya, ataupun nggak pernah saya. Bahwa besok saya mau bikin seminar, nggak pernah. Coba cek silakan di Instagram saya. Saya update status setelah selesai. Supaya apa? Supaya orang tidak tahu. Ya. Kenapa? Karena saya sudah punya tim yang membuat ada ribuan orang tahu gitu loh. Jadi saya promo apapun tidak pernah lewat sosial media saya, nggak pernah. Ya. Tapi Anda boleh lihat ada ribuan orang yang hadir ke seminar saya. Kenapa? Karena saya tahu cara mencari peserta, tidak lewat status, ya. Tidak ada orang tahu. Inilah strategi gerilya, teman-teman, ya. Oke, Krishna Girsang. Selamat siang, Pak. Saya Kristina Girsang. Izin bertanya, apa kegagalan dan kesulitan terbesar yang Bapak alami selama memulai menjalankan bisnis Bapak? Serta bagaimana cara Bapak untuk bangkit dan atau menghadapi kegagalan kesulitan tersebut? Teman-teman, apakah saya pernah gagal? Yes. Apakah perusahaan saya ada yang tutup? Ada. Apakah saya pernah rugi? Ada. Tetapi teman-teman, karena bisnis saya banyak, saya nggak sempat mikir, nggak sempat stres, nggak sempat pusing. Oke? Jadi buat teman-teman semua, bisnis Anda lakukan, terus selalu pikirkan. Saya tuh membuka bisnis, saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan terjun di sana. Yang saya selalu pikirkan adalah bagaimana semua autopilot, bagaimana semua otomatis. Itu yang saya pikir. Jadi saya cuma buka, otomatiskan, buka, otomatiskan, buka, otomatiskan, buka, kasih ide, otomatiskan, cuman itu. Begitu sudah dibuka dan sudah diotomatiskan, maka belum selesai. Anda nggak perlu pusing lagi. Ya, jadi tugas teman-teman adalah pastikan buka dan otomatiskan. Nih, saya kasih ide penting. Buat teman-teman semua yang pengen buka bisnis, begitu Anda buka, Anda langsung putuskan bagaimana bisnis itu tetap jalan pada saat Anda besok meninggal dunia. Selalu pikirkan. Saya selalu berpikir bahwa besok itu saya mati. Dan saya selalu berpikir bisnisnya harus tetap jalan tanpa saya. Itu komitmen saya. Maka
Ketika saya melakukan semuanya akan saya otomatiskan. Itu udah komitmen, teman-teman. Saya akan otomatiskan semua bisnis saya. Saya selalu berpikir, nggak ada saya, bisnisnya tetap baik-baik saja. Contoh yang bisa Anda lakukan, misalkan contoh sekarang Anda penjual bakso keliling misalkan. Ya, kita ngomongnya sederhana. Anda sekarang punya gerobak untuk bakso keliling, sekarang yang jualan Anda. Maka mulai sekarang Anda lakukan. Mulai sekarang Anda cari orang untuk jualan bakso Anda. Kalau Anda jualan sendiri mungkin sehari Anda dapat 500.000. Anda serahkan ke orang untuk jualan. Tapi Anda udah tahu kan, sehari itu dapat berapa. Oke, Anda bilang begini. Oke bro, kamu sekarang jalankan, kamu jualan, kamu nggak perlu modal, kamu nggak perlu apa-apa, kamu tinggal jualan aja. Berapapun hasilnya kita bagi dua. Contoh seperti itu. Anda jadi dapat 250 dong, yang tadinya 500. Wah rugi dong Pak, saya kan tadinya dapat 500 Pak, saya sebulan butuh uang sekian Pak, kalau tinggal 250 kan jadi saya nggak bisa. Nah, teman-teman, supaya income Anda tidak drop, maka Anda bikin gerobak kedua. Satu gerobak dapat 250. Kalau Anda punya 2 gerobak, Anda kan dapat 500.000. Itu cara. Buat teman-teman semua, bagaimana membuat karyawan Anda bertahan jangka panjang sekarang dan sepanjang masa? Membuat bisnis Anda autopilot. Kuncinya satu. Jangan pernah menggaji karyawan. Udah. Karyawan jangan digaji. Ya, supaya autopilot. Oke. Kecuali Anda punya keuangan. Ketika tidak, sebaiknya Anda sistem bagi hasil kepada karyawan Anda. Contoh, Anda punya rumah makan, tadinya karyawan Anda ada 20 orang misalkan. Anda gaji ini, 1 orang 2 juta misalkan. Terus kemudian Anda pengen bisnis Anda semakin besar, Anda pengen semua autopilot. Maka tawarkan. Mulai sekarang teman-teman, kita bagi hasil. Kasih mereka saham. Setiap hari kita akan bagi keuntungan. Berapapun penghasilan kita bagi 2. Berapapun penghasilan kita bagi 2. Misalkan hari ini untung 3 juta, ya udah 1,5 juta untuk kalian, 1,5 juta untuk saya. Hari ini kita untung misalkan 4 juta, ya udah 2 juta untuk kalian, 2 juta untuk saya. Pada saat omsetnya turun, mereka akan tahu omset itu turun, sehingga mereka akan memastikan omset itu naik lagi. Kenapa? Karena mereka ngerasakan manfaat. Kalau untungnya gede, mereka dapat gede. Untungnya kecil, mereka juga dapat kecil. Maka mereka akan memperjuangkan supaya bisnis Anda untungnya gede terus. Mereka akan ngelayanin pelanggan dengan baik, mereka akan ngasih service dengan baik karena mereka dijadikan pemilik. Ini adalah satu formula yang bisa membuat bisnis Anda autopilot. Tapi ketika Anda sistemnya gaji, terus kemudian bisnis Anda rame, gaji karyawan, Anda tetap segitu. Bisnis Anda sepi, gajinya tetap segitu. Maka karyawan Anda akan mendoakan supaya rumah makan Anda sepi. Kenapa? Sama aja dia dapatnya. Jadi buat teman-teman semua, pastikan mulai sekarang lupakan gaji. Kasih kompensasi komisi. Atau kombinasi juga boleh. Kasih gaji plus komisi. Begitu udah stabil, lepasin full komisi. Untuk memotivasi di awal, kasih gaji boleh. Tapi begitu mereka sudah tahu kerja, kasih full 100% komisi. Mereka akan mikir. Ketika mereka pengen dapat duit banyak, mereka yang akan kerja keras. Tapi ketika Anda masih full gaji, Anda untung berapapun, gajinya tetap segitu. Wah udah deh, alamat, siap-siap. Siap-siap. Bisnis Anda akan jalan di tempat bahkan hancur. Kenapa? Alah, kerja capek-capek, gajinya tetap segitu-segitu aja, sama aja, males aku. Udah, mereka akan ngomong. Ya, oke. Pak, menurut pandangan Bapak tentang pemanfaatan database orang terkait kerahasiaan orang dan cara memperoleh database tentang Undang-Undang ITE, apakah diperbolehkan pencerahannya dari Kerawang? Kan saya dapat database, Bapak Ibu kan daftar sendiri toh. Bapak Ibu ngisi absen sendiri toh. Ketika Bapak Ibu daftar sendiri, kan saya tidak maksa.
kemarin Bapak Ibu ikut seminar saya, kan daftar-daftar sendiri. Yang tidak boleh itu kalau nyuri database. Oke. Nah, Bapak Ibu kan daftar-daftar sendiri di website kita. Kita nggak maksa. Ya ketika orang sudah daftar misalkan jadi pelanggan toko komputer saya, Bapak Ibu ngisi-ngisi sendiri. Ya ketika saya mau hubungin Bapak Ibu apa ada yang salah? Bapak Ibu pernah kan dapat SMS dari Matahari, ya, dapat dihubungin oleh Tokopedia gitu kan, oleh Garuda Indonesia kan juga sering tuh kirim email atau kirim SMS kepada pelanggannya. Nggak ada masalah tuh, kenapa? Karena saya pelanggan dia. Saya juga sering dapat SMS dari BCA, dari Bank Mandiri, dari perusahaan-perusahaan besar. Mereka juga ngubungin kita, entah itu email, entah itu SMS. Selama Anda mendapatkan dengan cara yang baik, legal, no problem. Kecuali Anda nyuri database-nya, nah itu yang salah. Ya, saya nggak pernah ngajarin nyuri, database-nya kita dapat resmi, orangnya nginput sendiri, ya, kita dapat resmi database-nya, ya, jadi bukan nyuri, yang salah itu nyuri, ya, cuman karena kita punyanya banyak, ya, kita kelolanya dengan mesin, ya. Bagaimana cara memilih bisnis yang cocok buat kita, udah saya jelaskan tadi. Assalamualaikum Pak, saya dari Makassar, usaha saat ini adalah online shop fashion muslimah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanyakan yaitu, satu, bagaimana jika untuk mempromosikan produk kita kepada customer database Pak? Karena lumayan banyak info produk baru yang perlu diketahui oleh customer kita. Jadi selama ini saya kirim BC ke database tersebut, info produk tersebut. Apakah itu masih termasuk promosi jualan? Iya. Anda punya pelanggan, terus ada produk baru, ada info, ada produk baru, ada info, ada produk baru, ada info, ada produk baru. Ya enak orang lama-lama. Mosok ya setiap hari orang suruh beli fashion Anda. Kecuali Anda ngomong begini. Anda sekali aja ngomongnya. Pagi Mas Budi, pagi Mbak Yani, pagi Mbak Sri, pagi Kak Fitria. Kak, kalau mau dapat info rutin tentang produk kita, boleh gabung di grup ini ya Kak. Nah, itu boleh. Tapi kan Anda menawarkan diri untuk gabung di grup. Orang gabung di grup itu berarti bersedia untuk dikirimin terus. Atau kalau memang dia mintanya di Japri, Anda bikin kelompok khusus yang memang orang itu minta gitu loh. Kak, apa boleh saya kirim setiap hari? Contoh, dulu saya punya toko komputer. Saya butuh daftar harga komputer, Kak. Maka saya yang minta kepada distributor saya untuk, zaman itu SMS, untuk di SMS setiap hari, perkembangan harga, perkembangan ini, semuanya saya minta. Memang kita yang minta, kita butuh karena kita jualan. Tetapi kalau customer, kan nggak mungkin tiap hari Anda kirimin brosur, kirimin daftar harga. Tapi kalau orang jualan, memang mereka minta. Jadi nanti dikelompokkan, misalkan contoh, Afia punya reseller, resellernya memang minta untuk dikirimin rutin. Nah, itu masukkan folder khusus. Ini folder reseller, tiap hari minta dikirimin daftar harga, price dan sebagainya, bikinkan folder. Tapi kalau customer, saya garansi mereka nggak mau. Ya, tapi kalau reseller memang kebutuhan, mereka butuh gitu loh. Ya, paling enak sebenarnya dibikin grup. Ya, tapi kalau di grup kan kadang nggak kebaca. Boleh di Japri, tetapi harus orang yang benar-benar setuju. Karena gini, ketika Anda terus Japri ke orang dan orang itu tidak suka dengan Japrian Anda, yang terjadi nomor Anda akan diblokir orang. Ketika nomor Anda diblokir orang, capek aja gitu kan, Anda capek-capek ngubungin orangnya ngeblokir Anda. Ya, gitu. Oke, sedangkan kata Pak Didi, diusahakan database itu jangan dipromosiin. Lalu bagaimana agar, udah saya jelasin ya. Jadi untuk supaya tidak risih harus dikelompokin ya. Nah, dengan tool kita, dengan aplikasi kita enak tuh ngelompokinnya ya. Ini grup reseller tiap hari di Japri. Ini grup pelanggan, nah mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan sekali disapa ya. Yang reseller tiap hari nggak apa-apa ya. Jika mempunyai 2 atau lebih bisnis, apakah target marketnya juga harus sama?
Jika berbeda berarti harus bikin database dari awal untuk bisnis yang baru ini. Gini, ketika Anda melakukan personal branding itu beda. Contoh kan dulu saya punya toko komputer. Habis toko komputer saya bikin laundry. Habis laundry saya bikin travel. Saya habis itu bikin advertising. Ya nggak ada hubungannya antara toko komputer sama laundry, sama advertising, sama travel, nggak ada hubungannya. Tapi hubungannya adalah sama-sama miliknya Didi Mulato gitu loh. Oke, ketika itu sama-sama punya Didi Mulato, orang taunya dengan Didi. Orang percaya dengan Didi. Jadi, ketika saya ngomongin bisnis dan mereka tahu di balik itu ada saya, dan mereka ngelihat saya hanya gitu loh, maka seperti itu masih berkorelasi, masih berhubungan gitu loh. Nah, dan semua jujur yang saya jual adalah good value, yang saya jual adalah nama baik saya kalau saya dulu bisnis gitu kan, karena memang ya bawaan lahir saya ini seneng ngomong seperti ini, jadi semua orang yang datang ke toko komputer saya itu ketemu saya ya udah mesti saya kasih ide, kasih tips, kasih trik dan sebagainya seperti itu. Saya sering ngobrol begini teman-teman ya. Jadi ketika saya buka laundry, jujur orang melihat, oh saya dulu nyaman loh sama Pak Didi, itu loh. Oh ternyata toko komputernya Pak Didi dulu aku puas loh. Akhirnya ketika saya ngomongin laundry, mereka percaya walaupun laundrynya baru. Karena saya yang menjamin bahwa bisnis ini akan saya kelola dengan baik. Ya, oke. Kiki Rizkia, Assalamualaikum Pak, saya Atur Rizkia dari Tuban. Tadi waktu seminar kan Bapak bilang kita harus menguasai bisnis kita, sedangkan di menit selanjutnya Bapak juga bilang bahwa kita tidak boleh hanya memiliki satu bisnis saja. Nah, dari dua statement tersebut tentunya tidaklah mudah bagi kita untuk menjalankan bisnis dengan menguasai semuanya. Sedangkan dalam berbisnis dari sendiri kita harus fokus fokus pada satu titik. Bagaimana solusi terbaik Bapak untuk masalah itu? Jadi gini, fokus iya, tetapi jadi gini, pertama kali dulu saya bikin toko komputer, saya fokus di toko komputer saya. Tapi begitu toko komputer saya sudah jalan, saya testing, jadi bisnis itu harus dites. Coba Anda itu gak ada di toko Anda 1 bulan, coba tokonya masih jalan ya? Coba Anda tinggal 2 bulan, masih jalan nggak? Dulu saya testing, saya tinggal umroh, oh masih jalan. Kemudian saya testing, saya coba jalan-jalan, saya liburan 1 bulan, oh ternyata masih jalan. Testing 1,5 bulan, oh masih jalan, ya sudah, berarti udah waktunya bisnis bisa ditinggal, gitu loh. Jadi coba fokus dulu di satu bisnis. Begitu bisnis itu sudah mulai bagus, Anda ekspansi, jangan terlambat. Ekspansinya jangan terlambat, karena kalau sudah terlambat, yang terjadi adalah keburu hancur, keburu bubar bisnis Anda. Begitu bisnis Anda bubar, selesai. Anda baru stres, ya. Oke, itu maksud saya. Ya, tetap harus fokus dulu, tapi jangan kelamaan untuk segera milikin bisnis kedua, ketiga. Tapi pastikan bisnis pertama benar-benar sudah autopilot dulu. Ya, kalau Anda langsung buka 5 bisnis bareng-bareng, ya itu bubar jalan juga gitu, karena kan semua butuh perhatian gitu ya. Jadi buka bisnis, pastiin jalan, pastikan autopilot. Begitu udah jalan autopilot, buka bisnis kedua. Jalan autopilot, buka bisnis ketiga. Jalan autopilot, buka bisnis, dan seterusnya. Ya, itu. Dulu saya juga butuh waktu untuk buka bisnis kedua juga 5 tahun. Ya, bisnis pertama 5 tahun, kemudian bisnis kedua saya sudah lebih cepat gitu kan. 1,5 tahun udah buka bisnis kedua lagi. Terus kemudian baru 1 tahun saya sudah bikin bisnis ketiga lagi. Jalan 2 tahun kemudian saya sudah bisnis keempat lagi dan seterusnya. Jadi sekarang setiap tahun saya buka bisnis baru. Ya, ini target setiap tahun minimal 2 bisnis yang saya buka gitu kan. Karena saya sudah tahu formulanya, buka bisnis autopilot kan, buka bisnis autopilot kan, buka bisnis autopilot kan. Jadi bisnis itu kalau udah autopilot Anda tuh nganggur. Ya, Anda jalan-jalan tapi bisnis Anda tetap jalan gitu, ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, tadi Bapak juga mengatakan bahwa jangan membuat pelanggan Anda pergi karena keseringan buat promo kepada pelanggan. Nah, dari sini saya mau bertanya, lantas bagaimana para pelanggan bisa mengetahui adanya produk baru kita kalau kita tidak melakukan promosi?
Ataukah ada cara lain untuk melakukan promosi tanpa harus share promo kepada pelanggan? Ini produk Anda apa dulu nih, gitu kan? Produk Anda apa dulu, gitu kan? Kan gini. Ini saya konteksnya ke yang saya lakukan ya, karena kan ini nggak disebutin bisnisnya apa. Rizky ya. Dulu saya punya toko komputer. Nah, saya itu nggak pernah promo tentang produk komputer saya kepada pelanggan saya. Tetapi saya nggak pernah lupa ngucapin ulang tahun, ngucapin selamat hari raya, ngucapin selamat tahun baru. Itu saya nggak pernah lupa. Ya. Nah, dengan orang saya ucapkan selamat-selamat tadi, satu, saya tidak promosi ke mereka. Mereka tidak merasa saya iklanin. Tapi ketika dalam 1 tahun saya 3 kali saja hadir. Pada saat hari raya, pada saat ulang tahun, pada saat tahun baru. Mereka 3 kali saya sapa. Di situ orang sudah secara tidak langsung udah inget kok sama saya. Oh, Pak Didi yang punya toko komputer. Udah. Oh, Pak Didi yang punya laundry. Oh, Pak Didi yang punya travel. Udah gitu doang. Maka tugas kita adalah membangkitkan alam bawah sadar dia supaya mereka ingat sama kita. Begitu mereka sudah ingat sama kita, maka ya sudah, hanya masalah waktu. Mungkin sekarang orang lagi nggak butuh komputer. Mungkin sekarang orang lagi tidak butuh tiket pesawat. Mungkin orang sekarang tidak butuh jasa kita. Tetapi mungkin pada saat kita kirim SMS, waktu itu SMS ya, sekarang WA. Waktu kita lagi kirim pesan, ngucapin selamat ulang tahun, misalkan saya punya toko komputer. Ternyata malamnya mereka sedang berencana mau beliin komputer untuk anak. Atau saya punya travel, umroh misalkan. Pada saat saya ngucapin selamat ulang tahun, ternyata malamnya mereka lagi bagi-bagi warisan, mau berangkat umroh sekeluarga. Maka pada saat saya hadir, bukan konteksnya promosi, saya hanya ngucapin selamat ulang tahun. Maka saat itulah alam bawah sadar seseorang akan bangkit lagi. Oh, Pak Didi yang punya travel itu ya. Mereka, oh iya Pak Didi, makasih ya ucapannya. Oke, boleh nggak Pak, saya diinfo sekarang paket umrohnya berapa ya Pak? Ketika orang yang nanya, silahkan gitu loh. Misalkan contoh Anda sales mobil sekarang. Wah, ini paling bahaya nih sales mobil. Ya, Anda lagi ngucapin ulang tahun. Ternyata dia memang lagi rencana ngasih hadiah ulang tahun kepada istrinya mungkin. Atau pengen ngasih hadiah, atau pengen dalam hari ulang tahun dia pengen nyumbang mobil misalkan ke yayasan misalkan. Anda SMS dia, Anda hubungin dia. Maka itulah momen yang tepat. Oh, ini Mas Agus yang di Toyota ya. Mas, boleh kirim brosurnya? Yes, that's point gitu loh. Anda itu tidak bisa maksa seseorang untuk beli mobil seperti apa yang Anda mau gitu loh. Karena orang beli mobil kan juga tidak tiap hari, tidak tiap tahun gitu loh. Nah, tapi ketika Anda setahun itu hadir, ini contoh 3 kali aja. Waktu ulang tahun, waktu hari raya, waktu tahun baru, udah 3 kali. Udah cukup. Selamat pagi, Mbak Kiki. Selamat ulang tahun ya, Mbak. Salam, Agus Toyota. Contoh. Selamat pagi, Mbak Kiki. Selamat Idul Fitri, Mbak ya. Maaf lahir batin. Salam, Agus Toyota. Selamat pagi, Mbak Kiki. Tahun baru ya, Mbak. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun terbaik buat Mbak Kiki dan keluarga. Salam, Agus Toyota. Udah. Gak ada kata-kata promosi, tapi begitu ada tulisan Agus Toyota, itu orang langsung ting, oh ini Mas Agus yang di Toyota. Inilah cara membangkitkan alam bawah sadar seseorang sehingga orang itu akan ingat terus, dan ingat terus sama Anda. Ketika orang sudah ingat sama Anda, maka Anda mau jualan apapun terserah sama Anda. That's point. Dari Farida, bolehkah mendapat database bukan dari konsumen langsung, terutama tanggal lahir? Tergantung. Anda dapatnya dari mana? Ya, beli nggak boleh. Ya, Anda harus jaga seseorang. Oke? Kalau saya cara dapetin database-nya gampang sih. Ya, saya ngadain seminar begini, termasuk teman-teman tahu nggak, saya bikin seminar begini sebenarnya utama yang nomor 1 teman-teman saya itu dapat database. Begitu saya sudah dapat database teman-teman, saya mau buka travel, ayo. Saya mau buka laundry, ayo. Saya mau bikin toko, ayo. Saya mau jualan franchise, ayo. Ya, dan saya dapat database-nya, orang input sendiri kok.
yang ingin mengikuti seminar ini dengan baik, silahkan isi daftar hadir. Cuman gitu doang. Orang ngisi-ngisi sendiri. Ya. Nah, contoh tadi di rumah makan yang mau dapat gratis makan setiap ulang tahun, yang mau dapat wifi gratis, yang mau dapat teh botol gratis, silahkan daftar jadi member. Udah kan, Anda cuma ngasih tahu doang, yang pengen dapat ini, silahkan daftar. Begitu dia daftar, kan dia yang ngasih, maka nggak ada nilai salah, dia ngisi-ngisi sendiri kok. Dulu saya dapat toko komputer, saya bilang, Pak, untuk garansi saya minta datanya, Pak, saya kasih formnya. Orang ngisi sendiri kok. Berarti kan orang yang ngasih datanya, bukan kita nyolong gitu loh. Ya, nyolong tetap ada undang-undang ini. Saya nggak nyolong, ya, karena orang input sendiri, ngasih sendiri, bukan kita yang minta bahkan. Ya, karena dia yang kepingin ngisi. Misalkan contoh Anda ikut seminar saya seperti ini, Anda mau nggak mau udah ngisi data kok. Saya dapat tanpa maksa. Dan saya bisa, tapi saya tahu cara memanusiakan manusia, saya tahu cara menghormatin seseorang. Saya tidak akan pernah promosi, saya tidak akan pernah iklan, saya tidak pernah nawarin sesuatu ke Anda. Garansi. Ya, catat. Saya nggak akan pernah iklan. Tapi saya mau buat Anda tidak pernah lupa sama saya seumur hidup. Itu catat. Saya nggak pernah iklan, tapi saya mau bikin Anda tidak pernah lupa sama saya seumur hidup. Anda mau 5 tahun lagi umroh, garansi Anda masih ingat sama saya. Kenapa? Setiap ulang tahun saya nggak akan pernah lupa sama teman-teman semua. Ya, oke. Okay. Bisnis seperti apa yang kira-kira berpotensi 5-10 tahun ke depan? Semua bisnis punya potensi kok, tergantung cara ngelolanya. Anda punya rumah makan bagus kok, rumah makan bagus, bengkel bagus, apotek bagus, ya kan? Atau jadi programmer juga bagus. Nih, saya kasih tahu yang bagus ya. Jadi pembicara. Ya, jadi pembicara tuh enak. Ya, salah satu profesi yang saya incer dari dulu adalah pembicara, karena tidak banyak orang sana. Oke, jadi kalau mau jadi pembicara boleh, jadi programmer boleh, punya rumah makan boleh, apotek juga bagus. Ya, intinya adalah yang kebutuhan manusia. Ya, orang itu manusia butuh apa. Tapi ketika Anda bisnis itu misalkan contoh jualan gelombang cinta, kan itu bukan kebutuhan seseorang, batu akik, bukan kebutuhan primer seseorang. Ya tunggu waktu bubar gitu ya. Tapi ketika Anda menjawab kebutuhan baku seseorang, selesai. Dan database menurut saya adalah satu hal yang sangat dibutuhkan manusia yang paham bisnis sesungguhnya. Makanya sampai apa yang saya lakukan sekarang adalah saya sedang berburu database. Saya pengen menguasai database seluruh Indonesia, itu komitmen saya. Ketika saya punya database seluruh Indonesia, sebenarnya yang sedang saya lakukan adalah berarti saya sudah memberi sesuatu. Bapak Ibu yang saya punya datanya, teman-teman sekarang ikut seminar saya punya database teman-teman kan? Berarti saya sudah pernah memberi sesuatu ke teman-teman. Kebayang nggak? Ketika Anda pernah berkontribusi kepada 1 juta orang, maka ada 1 juta orang yang akan mendoakan Anda, ada 1 juta orang yang akan ikut mendukung kesuksesan Anda. Itu kata kuncinya. Jadi bukan tentang saya dapat apa, saya dapat database, betul. Tapi yang lebih dari itu adalah berarti saya pernah memberi sesuatu. Teman-teman mau nginput database karena merasa penting. Teman-teman daftar ke seminar kita karena teman-teman ngelihat ini penting. Penting berarti teman-teman akan mendapat manfaat. Itu yang penting, ya. Jadi jangan pernah berharap orang itu ngikutin Anda ketika Anda tidak mampu memberikan sesuatu yang penting dan bermanfaat buat seseorang. Ini cara. Anda tidak akan pernah diikutin orang ketika Anda tidak bermanfaat buat orang lain. Ya. Bagaimana cara fokus mindset dalam dunia bisnis? Membangun bisnis itu teman-teman, ya sudah, kalau Anda pengen Anda fokus berbisnis, satu, tadi udah saya ajarkan, bakar tuh ijazah. Jangan pelihara ijazah. Selama Anda masih pegang ijazah, Anda tidak akan pernah fokus berbisnis. Karena bisnis itu ada up and down-nya. Ada pasang surutnya. Oke. Nah, tapi ketika bisnis Anda udah banyak, selesai, nggak ada masalah lagi. Ketika bisnis Anda masih up and down, masih naik turun gitu kan. Terus kemudian pada saat bisnis Anda turun
turun gitu, Anda lagi menukik tajam di bawah, Anda stres. Anda lihat, Anda masih punya ijazah. Pasti Anda masih kepikiran untuk ngelamar kerja. Pasti. Tapi ketika Anda sudah nggak punya ijazah, maka Anda nggak punya pilihan kecuali harus sukses. Ini. Tapi kalau Anda masih punya ijazah, Anda masih kepikiran untuk jadi karyawan. Akhirnya Anda terlena. Banyak orang dulu udah pernah bisnis, akhirnya terlena sekarang jadi karyawan. Ya kenapa? Karena dia masih pegang ijazah. Maka ketika saya tahu ilmu ini, udah saya bakar ijazah saya. Jadi saya tidak memberikan alasan kepada diri saya untuk jadi karyawan. Oke, gitu. Perkenalkan, saya Muhammad Rusdi dari Makassar. Bagaimana untuk mendapatkan database yang tertarget? Anda harus pintar-pintar memberikan sesuatu. Bagaimana mendapatkan database tertarget? Ya contoh ya teman-teman. Saya bikin seminar ini kan adalah cara saya untuk mendapatkan database tertarget. Orang yang ikut seminar saya pasti orang yang punya jiwa bisnis atau orang yang pengen bisnis, karena judul seminarnya adalah seminar bisnis digital. Ada kata-kata bisnis dan ada kata-kata digital di situ, sehingga orang yang ikut seminar saya pasti orang yang tertarik dunia digital dan tertarik dunia bisnis. Ini udah tertarget. Saya dapat database, misalkan contoh Anda pengen database orang-orang yang lulus SMA misalnya. Anda bikin aja. Try out gratis. Try out. Ya, Anda bisa bikin. Atau Anda pengen bikin